Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi, yang saya hormati seluruh pengurus di Asyifa Online, yang saya cintai semuanya, yang mendampingi kita semuanya, asatidah yang selalu memberikan tambahan asupan gizi rohani kita, jiwa kita. Mudah-mudahan dapat sinergi antara asupan dengan jiwa kita, sehingga sinergi itu menjadi tenaga. Tenaga itu memacu semangat kita untuk ibadah. Dan mudah-mudahan semua mendapati hal yang demikian sampai akhir hayat. Yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ngaji dimanapun panjenengan berada. Mungkin ada dalam perjalanan, mungkin ada di rumah. Yang ada di jauh Bali sana, yang ada di Kalimantan sana, di Sulawesi, di area Sumatera sana, atau mungkin yang dekat di sini Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Mudah-mudahan panjenengan semua sekarang ini dalam keadaan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya yang punya masalah ada solusi, yang sedang sakit Allah angkat sakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan yang gundah sedih, ya mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan. Dan yang sudah tiada mendahului kita, Allah berikan tempat yang baik di sisinya, surga-surga, jannah-jannah di alam kuburnya. Mudah-mudahan semuanya kita tetap bahagia kapanpun, sampai kapanpun, fit dunya wal akhirah. Bahagia, karena sesungguhnya Allah membahagiakan tanpa henti. Allah mengawasi, memberikan kita asupan kebaikan, keimanan, keislaman tanpa henti. Tentu ini harus menjadi awal dari kita terus bersyukur bahwa Allah tidak akan pernah berhenti untuk memperhatikan dan mengasihi kita setiap waktu, setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengurus seluruh makhluknya, termasuk kita. Jangan khawatir, jangan sedih walaupun di rumah sendiri, jangan bingung dan jangan takut kemana pergi, karena bumi Allah luas dan perlu dinikmati, perlu dibumikan bumi kita ini. Hingga kita tidak asing dengan tapak kaki, langkah-langkah kita tidak asing, tidak bingung, karena Allah telah memberikan SOP perjalanan. Dan semua itu terurai di dalam Al-Quran yang kita imani, yang barusan kita telah bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan sedikit mengulas yang sebenarnya berulang-ulang Ustadz kita mengulas. Tetapi barangkali ulasan pagi ini lebih ke arah bagaimana sih seandainya di bumi ini sudah tidak ada lagi yang membaca Quran. Bagaimana sih lantunan Bismillah itu sudah tidak lagi ada di bumi. Bagaimana sih nama Allah tidak disebut lagi. Bagaimana sih Al-Quran itu benar-benar terbukti sebagaimana kata-kata Rasulullah
sabda Rasulullah, ya, akhir zaman itu, wal Qur'anu, Quran itu rasmun, illa rasmun, hanya tulisan saja. Sayati zamanun alaikum la yabqa minal islami illa ismun wala minal qur'ani illa rasmun. Satu ketika nanti akan datang masa yang Islam itu tinggal nama Islamnya. Atribut-atribut sudah tidak ada, pelaksana-pelaksana sudah tidak ada lagi. Panggilan-panggilan azan tak terdengar lagi, zikir-zikir pun sepi. Wala minal Qur'ani illa rasmun, dan tidak Al-Quran itu kecuali rasumnya saja atau tulisannya saja. Sehingga seseorang itu melihat Quran itu seperti bukanlah itu firman, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan itu biasa-biasa saja, tulisan yang biasa. Bahkan mungkin membacanya sekedar membaca tanpa ada rasa sama sekali. Karena ketutup rasa itu dengan dunia yang ia geluti, yang mereka bangga-banggakan. Sehingga kalah lantunan ayat itu. Bahkan lantunan ayat itu tidak lebih indah daripada dunia. Akhirnya dunia itu lebih indah rasanya, lebih nikmat rasanya dari atau dibanding dengan melantunkan ayat Al-Quran. Dan itu akan terjadi, akan terjadi. Disitulah telaahan pagi ini untuk kita sampai paham apakah masa kita, atau masa anak kita, atau masa cucu kita, atau masa cicit kita, atau masa yang tidak lama lagi akan bergulir, lalu kiamat akan tiba. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati Allah, keluarga Asyifa yang berbahagia. Yang pertama, agenda kita pagi ini adalah ayatnya sempurna. Pembawanya bersih dan suci. Diberikan kepada sebaik-baik umat. Tak lekang oleh zaman. Muhasabah diri untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Yaitu jannah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu. Yang pertama, Al-Quran ayatnya sempurna. Ayat-ayat Al-Quran sempurna. Yang kita uraikan di sini adalah sesuai antara yang tersurat dan yang tersirat. Kapan lalu ya, 4 kali pertemuan yang sebelum ini, saya sampaikan bahwa antara ayat qauliyah tertulis dengan ayat kauniyah terpapar di alam ini, tidak ada yang tidak sinkron. Cocok semuanya. Sesuai semuanya. Dan itu saya teringat di sebuah kitab. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat penjaga dunia, penghitung amal, ya pencatat daun-daun yang jatuh, pencatat turunnya hujan, itu ditanya oleh Allah. Bagaimana catatanmu? Apakah sudah cocok dengan apa yang sudah aku tetapkan? Lalu malaikat itu semuanya menjawab, sesuai ya Allah. Cocok ya Allah. Pas, tidak ada yang meleset. Semua persis. Antara ketetapan Allah, antara keadaan kejadian yang ada, bahkan antara catatan-catatan malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, semuanya persis. Tidak ada kurang sedikit pun, bahkan petunjuk kapan dan kepada siapa oleh Allah diberikan. Petunjuk itu kepada manusia, kapannya dan siapanya, persis kejadiannya, persis tidak ada. Semua sudah diselesaikan oleh Allah. Nah, disinilah kekuatan iman kita dipertandingkan. Apakah yang telah sudah selesaikan oleh Allah itu kita masih ragu?
Apakah kita masih sedih? Seharusnya, karena Allah yang menetapkan itu pasti yang terbaik. Maka jawaban dari hati yang ada iman diri kita ini, sami'na wa ata'na. Jawaban dari hati kita yang beriman ini, mesti menjawab Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan jawaban-jawaban lain yang ada diuraikan oleh Al-Quran. Jawaban yang pas adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jawaban yang pas sami'na wa ata'na, ya Allah, tidak kurang sedikit pun, tidak meleset sedikit pun. Kapan akan kita mendapati kebaikan? Kapan kita akan mendapati cobaan? Kapan kita akan mendapati kebahagiaan? Kapan kita bisa istiqomah ibadah? Kapan kita bisa khusyuk sholat? Semuanya tercatat dengan baik. Tanpa kurang sedikit pun. Tanpa kurang sedikit pun. Bahkan yang diuraikan oleh Allah, ayat apa yang akan diturunkan pada saat Rasulullah dulu menerima ayat-ayat Al-Quran itu juga pas. Yang tersurat dan yang tersirat itu cocok. Umpamanya Abu Jahal ketika itu Rasulullah saat ada di Bukit Sofa. Lalu Rasulullah bilang begini, wahai teman-teman sahabatku, apabila ada musuh di balik gunung ini yang akan menyerang kita, maka apa yang aku katakan itu kalian percaya? Semua orang percaya. Benar ya Rasulullah, saya percaya. Jika memang ada itu kata-katamu, saya percaya. Lalu Abu Jahal menjerit-jerit, ya, teriak-teriak. Tabanlak, celaka engkau Muhammad. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, yang akhirnya persis. Jadi kejadian Abu Jahal teriak-teriak gitu itu ya memang Allah setting begitu itu. Pada saat Rasulullah naik bukit Sofa, Allah setting begitu itu. Untuk menurunkan surat yang namanya surat Al-Lahab. Untuk pelajaran bagi insan-insan akhir zaman seperti kita. Jangan sampai model-modelnya seperti Abu Lahab. Atau mungkin model-model modern, yaitu penghalang orang berbuat baik. Penghalang orang semua terurai. Gak ada yang tidak pas. Gak ada. Persis. Dan tidak akan mungkin orang bisa meniru kejadian persis dengan cerita tanpa kurang sedikit pun. Allahu Akbar. Ayatnya sempurna. Bagaimana mungkin kita tidak mengenalinya? Yang dimaksud atau yang saya maksud membumingkan Al-Quran di bumi adalah menguraikan, menelaahkan kepada orang lain syariat-syariat Al-Quran itu agar diperlakukan atau agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin dalam ayat Al-Quran mastatoktum semaksimal mungkin. Jadi sesuai dengan apa yang tersirat persis. Maka berlakulah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat yang keberapa tuh? 67. Surat ke-67 ayat 3 dan 4 disebutkan di sana. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allahu Akbar. Ayat 3 dan 4. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Diterjemahkan boleh Pak Qadar? 34 apa? 34. 3 dan 4 silakan. Nggih, 34. 3 dan 4. Nggih, Pak. Bukan 3 Yang 4. menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak akan kamu lihat. Ya Allah. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis.
Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Yang empat, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan iya, pandanganmu itu dalam keadaan letih. Ya, informasi ini kan sudah kita baca setiap malam, Bapak, Ibu sekalian. Tiap malam mungkin kita baca sebelum tidur kan, surat Al-Mulk itu, sebagaimana Rasulullah membacanya sebelum tidur malam hari. Lalu ayat ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, memberi uraian jelas kepada kita bahwa tidak ada yang cacat di dalam semua ciptaan. Ngapunten di situ diwakili oleh langit. Walaqad zayyana sam'a, bukan. Apa ayatnya tadi? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah membuat langit berlapis-lapis, sab'a samawatin sampai 7 lapis. Itu tanpa cacat. Yang besar itu tanpa cacat. Yang kecil pun tanpa catat. Bahkan Allah nantang. Ayo coba lihat lagi. Lihat lagi dan lihat lagi. Bahkan tidak hanya langit. Semuanya itu. Makhluk itu termasuk diri kita. Nggak ada yang catat. Dari cacat yang sering disebut tidak punya kaki, tidak bisa melihat, tidak punya telinga. Bukan cacat itu, bukan. Tapi itu adalah kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Akhirnya hanya Allah lah yang sempurna. Semua dibikin oleh Allah untuk menerangkan dan menjelaskan. Tidak ada yang tidak ada maksud. Kalau ada orang yang tidak bisa melihat, diciptakan Allah lahir tanpa bisa melihat. Itu Allah punya maksud. Ada orang yang tidak bisa mendengar lalu tidak bisa bicara. Allah punya maksud. Kenapa sih orang yang tidak bisa bicara itu berawal dari tidak mendengar? Disitulah khalaqa sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bukankah enak yang tidak bisa mendengar dan bicara itu? Sehingga tidak ditanya oleh Allah tentang pendengarannya dan bicaranya karena ia tidak mendengar. Toh bukankah ada telinga tetapi tidak bisa mendengar? Ada mulut tapi tidak bisa bicara. Ada mata tapi tidak bisa melihat. Dan telaahan ini demi telaahan ini disesuaikan cocok persis. Persis. Jadi yang tersurat, yang tersirat sama dengan Al-Quran yang sering kita sebut. Alif Lam Mim yang tersurat itu 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Lalu yang tersirat 9 huruf. Alif, kalau ditulis itu Alif, Laf, Lam, dan Fa. Alif, 3 huruf. Lam, Lam, Alif, Mim, 3 huruf. Mim, Mim, Ya, Mim, 3 huruf. Jadi Alif, Lam, Mim yang terlihat 3 huruf. Yang tersirat, yang tersurat, yang tersirat itu 9 huruf. Ya, ada bendanya itu ada, telinga itu ada. Yang tersirat, apa yang tersurat, telinga jelas ada. Tetapi yang tersurat, iya kok tidak bisa mendengar, wong sama-sama ada telinga. Tersurat dan tersirat. Yang nampak dan yang tidak nampak. Nampaknya matanya itu ada. Tapi kenapa kok dia tidak bisa melihat? Ya, tidak basor. Ainunnya ada tapi tidak bisa melihat. Tidak basor. Tidak peka. Tidak berfungsi. Nah, semua itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Loh, dia memakai pakaian-pakaian Islami. Terbungkus badannya, pakaiannya ini Islami. Kenapa dalamnya itu tidak bisa Islami? Nah, semuanya itu diciptakan oleh Allah sempurna. Tidak ada yang cacat. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok begini? Dan sebagainya. Semuanya sempurna. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu. Uslub dan gaya bahasa itu bahasa terbaik. Dan sampai sekarang orang penasaran dengan Al-Quran dari sisi bahasa. Sampai sekarang dari sisi bahasa. Kok bisa ya? Orang tidak tahu artinya tapi apal sejak dulu kala itu. Gak tahu artinya itu, tidak tahu. Tetapi kenapa hafal?
Ada apa dengan Al-Quran? Kalau tidak yang maha sempurna itu menyempurnakan Al-Quran, maka sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran. Uslub gaya bahasa terbaik, tidak ada bahasa dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan kalau panjenengan belajar tafsir, ada makna-makna mustarok namanya. Satu kata bisa berarti banyak, itu namanya mustarok. Satu kata bisa berarti bermacam-macam maksud. Sesuai dengan keahliannya atau basic di mana ia belajar ilmu. Sehingga apa? Dari ilmu mana saja filsafat, dari ilmu syariat, dari ilmu alam, dari ilmu biologi, dari ilmu tauhid, dari ilmu akidah, dari ilmu akhlak, di mana ia basicnya mengawali dia sebelum membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Maka terinspirasi dari ilmu yang melatar belakangi diri seseorang, membaca Al-Quran itu pas dibaca orang yang ahli bedah, ahli tulang dokter, ahli gigi, ahli kesehatan, saraf-saraf, dan lain sebagainya. Semuanya pas, sesuai dengan latar belakang orang yang akan membacanya dan menelaahnya. Seakan-akan Al-Quran menyediakan ilmu bagi mereka yang basicnya ini. Al-Quran membuka diri untuk persis dengan yang dipelajari. Betapa Al-Quran itu memiliki bahasa terbaik, seakan-akan Al-Quran itu bisa berkamuflase berbagai macam. Bahkan sering kita dengarkan universal, berlaku untuk siapa saja dan sepanjang mana saja masa. Masya Allah gaya bahasa Al-Quran. Saya orang bahasa. Saya mempelajari bahasa Arab itu mulai SD Bapak Ibu. SMP Sanawiyah. Sampai kepada aliyah. Sampai disuruh maksud, dipaksa disuruh hafal Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufitun kastakim. Wasmun wafi'lun summa khalfunil kalim. Wafituhu kalimatun wal qawlu am. Wa kilmatun biha kalamun qad ju'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Wa musnadin lil ismi tamyizun haswal. Bitafa'al tawa atat wa yaf'ali. Wa nunin akbilan nafi'lun yanzali. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Wasmun wa fi'lun mudhari'un kaliyasam, dan seterusnya. Itu ada 1000 bait. Walaupun tidak semua saya hafal 1000 bait. Tapi sebuah telaahan Al-Quran, hanya karena Al-Quran, orang bisa menyusun berbagai model uslub tata bahasa untuk membuat sebuah Al-Quran itu telaahan bahasanya itu loh. Dari situ kuatlah iman, membumikan Al-Quran di bumi, membumingkan Al-Quran di bumi. Sehingga Al-Quran yang serba langitan, yang itu bahasa langit, yang itu memenuhi arsyun adim Allah, memenuhi sidratul muntaha, diturunkan sebahagian tetesan kecil ke bumi ini, nah berupa Al-Quranul Karim, dipilihkan oleh Allah untuk manusia, dan itu cukup bagi manusia, dan insya Allah mampu manusia yang diberi akal sehat itu untuk menelaah pertanyaannya, sudahkah kita membumingkan untuk pribadi kita minimal Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ternyata Al-Quran itu mudah diucapkan. Allah pun juga janji gitu. Allah sudah janji di dalam surat Al-Qalam itulah, gitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau boleh dibuka Pak, surat Al-Qamar, maksud Al-Qalam. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 17. Dan itu terulang beberapa kali. Surat Al-Qamar itu dalam Al-Quran, ya,
termasuk surat yang ke-54 nggih. Surat ke-54 Pak Qadar, ayatnya ayat 17 disebut dalam Al-Qur'an itu 4 kali ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Disebut dalam ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Tidak cukup sekali disebut, sampai 4 kali Allah sebut bahwa Al-Quran itu mudah diucapkan, mudah dipelajari. Berkenan monggo Pak Qadar, silakan diterjemah. Injil Asad. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 17. Terus ayat. Cukup Pak, cukup. Ayat 22 sama artinya. Ayat 32 sama artinya dan ayat 40 pun juga sama artinya. Karena bacaannya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tidak cukup banyak sekali disampaikan di surat Al-Qamar itu. Tetapi sampai 4 kali diucapkan, 4 kali ditulis di dalam ayat, di dalamnya surat Al-Qamar itu. Untuk nandesne, untuk meyakinkan kita manusia, untuk meyakinkan semua umat bahwa Al-Quran itu benar-benar dimudahkan oleh Allah bagi yang mau mempelajarinya. Lidzikri, untuk zikir, untuk mengingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka hanya maukah mempelajari. Persoalannya kan itu. Kalau tidak tahu baca, tidak bisa baca Al-Quran, kok diam saja. Hidup itu nyantai-nyantai saja, enak-enakan saja. Sungguh, dia belum membumikan Al-Quran. Membumingkan Al-Quran pada dirinya. Bahkan mungkin sudah tertutup baginya tentang Al-Quran ini sampai di hatinya. Yang kelima, yang keempat, yang ketiga ya, yang keempat, mengena di hati. Paham atau tidak artinya. Ini yang aneh. Oh nggak bisa, nggak tahu artinya itu kok mendengar Al-Quran itu kok nangis. Ayo, panjenengan lah sering mendapatkan tayangan. Panjenengan sering kan mendapat tayangan di sana kulon sana itu, di Eropa sana, di Eropa sana itu. Dibacakan ayat itu nangis dia. Saya kok sepertinya tidak berada di bumi, seperti ada tempat lain yang itu kami tidak tahu di mana itu. Loh, coba. Nandes sekali ke hati itu. Bagi orang yang mau menerimanya dan mau mendengarkannya. Belum bisa membaca. Hanya diperdengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dibacakan gitu. Itu bahasanya, bahasa mereka tidak kenal. Ya. Tetapi kenapa ketika mereka dilantunkan, disuruh mendengarkan ayat Al-Quran, mereka serasa di mana gitu, dia tidak bisa menguraikan, tebakan, menebak gitu. Memang serba langitan, saya bilang. Serba gaib yang memenuhi perasaan dirinya, hal-hal yang aneh terhadap diri seorang yang jelas-jelas kafir, tidak mengerti yang itu Al-Quran, tidak mengerti itu Allah itu, tidak mengerti Muhammad itu Rasul, tidak mengerti. Dibacakan. Jangankan manusia yang memiliki akal yang luar biasa ini. Kepada binatang saja kalau dibacakan. Binatang itu tahu-tahu terduduk, terbaring, menikmati indahnya lantunan Al-Quran. Betapa benar kalimat-kalimat Allah Al-Quran itu. Bahwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasar. Bisa dibuka surat nomor 17. Sehingga ini sering menjadi ayat-ayat apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dibuka di surat Al-Isra yaitu ayat yang ke-82. Surat Al-Isra surat nomor 17 ayatnya ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Monggo Pak, boleh Nggih, Pak. diterjemah. Dan Allah Silakan. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ayat 80, Bang. 82. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran, yakni sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ketika ada lantunan Al-Quran, ada orang itu nesu-nesu, Pak. Aku baca Quran dan sebagainya, nesu-nesu. Jadi seakan-akan bumi ini tidak perlu disuarakan di atas bumi itu Al-Quran. Makanya orang seperti itu namanya dalam ayat itu disebut orang-orang yang zalim. Orang yang zalim terhadap dirinya tidak mau memviralkan lantunan Al-Quran. Tidak membantu untuk membumingkan ayat-ayat Al-Quran. Dia termasuk orang-orang yang khosara, rugi. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang kelima, obat dikala senang dan dikala susah. Artinya apa? Ketika orang itu sedang senang, lalu dengan kesenangan dan rasa syukurnya itu ia ungkapkan dengan membaca Al-Quran yang dihafal, mungkin membaca Al-Quran dengan membuka Al-Quran yang dibaca, atau mungkin mendengarkan Al-Quran MP3-nya atau di sosial media yang lain, ya, untuk dilantunkannya Al-Quran. Sesungguhnya bukankah kita sering mendengar, ya kan? Ada orang yang tidak bisa tidur itu sampai berbulan-bulan, bahkan catatannya bertahun-tahun, tidak bisa tidur loh, Pak. Sampai rusak badannya karena obat tidur. Tidak bisa tidur loh, Pak. Anehnya, ketika dilantunkan Al-Quran dan diajak ke masjid, kenapa bisa tidur di masjid? Nyaman di masjid tidur dengan lantunan ayat itu. Sehingga ia minta dibikinkan rumah tinggal tidak jauh dari masjid agar bisa sering ke masjid. Ini tidak beragama Islam loh ya. Uangnya banyak, kaya raya. Saking kebiasaan melekan tanpa tidur. Mengejar dunia itu sampai pontang-panting. Setelah mendapatkan banyak dunia, ia lupa mengistirahatkan matanya, dirinya, untuk sebentar saja istirahat. Sehingga nagih. Waktunya tidur, tidak tidur. Waktunya tidur, tidak tidur. Nagih. Yang akhirnya dia tidak benar-benar tidak bisa tidur. Memulai tidur itu sulit. Memulai tidur itu sulitnya bukan main. Anehnya, ia mendengar lantunan ayat-ayat yang tidak ia pahami. Ia mengerti yang sebelumnya tidak ia ketahui. Diajaklah ke masjid lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Saya sendiri tidak mendapati surat apa yang dibaca itu ya, informasinya. Tetapi orang tersebut bisa nyaman. Dan berita-berita yang terakhir saya dengar, yang namanya Ratu Elizabeth, entah itu benar apa tidak, minta sering dibawa ke masjid. Untuk apa coba? Mendengarkan adzan, mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang itu ia tidak pernah ia dapati
Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ia pernah dapati bacaan seperti itu yang menenangkan hati. Apalagi pada saat gelisah. Bukankah ayat 83 itu ada? Kapan lalu kita bahas? Untuk menghilangkan gelisah itu apa? Mengikuti petunjuk Allah. Ayo toh. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Lah apalagi petunjuk Allah itu? Selain daripada Al-Quran. Petunjuk Allah, petunjuk Al-Quran. Lalu mengikutilah seseorang itu akan petunjuk Allah. Akhirnya membumingkan Al-Quran itu pada diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati. Bukankah sering kita mendapati informasi ya di sosial media kita ya bahwa lantunan-lantunan Al-Quran itu seperti memberikan kepada kita semua itu cahaya. Sehingga yang gelap mata menjadi terang. Yang gelap hati menjadi terang. Yang bingung dalam keputusan terinspirasi dari baca Al-Quran. Kalau ada sesuatu diputuskan itu kesulitan. Awali saja dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, mohon petunjukmu, diwasilahkan, terimalah bacaan Al-Quranku dan berikanlah solusi. Ini, dan lain sebagainya. Jika belum pernah mengalaminya, silakan dicoba. Dan yakinlah Allah akan menolong. Yang berikutnya, yang kedua adalah perkara pembawanya bersih dan suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai antara tersurat dan yang tersirat untuk uslub dan gawe ini kok sama. Bentar. Sebaik-baik umat. Al-Quran untuk sebaik-baik umat. Tidak diturunkan sebelum Rasulullah. Tidak diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Tetapi Al-Quran yang sempurna lengkap itu diturunkan untuk kita semuanya. Yang disebut oleh Allah sebaik-baik umat. Ya. Kenapa kok sebaik-baik umat? Allah sediakan nabi yang terakhir. Allah berikan kepada nabi terakhir. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kitab ini Al-Quran itu terakhir. Terakhir sudah nggak ada kitab lagi. Maka karena ini buncit, penutup, setelah ini tidak ada lagi. Allah tampilkan yang terbaik-baiknya untuk hadir dan bersama kita. Karena kita sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Di dalam surat Ali Imran itu kan ada. Surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya ayat 110. Bahwa kita itu masuk golongan yang oleh Allah disebut khaira ummah. Khaira ummah. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Silakan boleh diterjemahkan Pak. Ayat 110 dari surat Ali Imran. Monggo. Ya Ustaz, ini Pak Kota dalam perjalanan ini. Oh makanya ya. Nggih, monggo Pak. Bu. 110 ya Ustaz, Ali Imran. 110 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah.
Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada yang orang-orang fasik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang mengatakan ini Allah loh ya, bahwa kita ini umat terbaik. Kita layak bahagia, layak bersyukur bahwa kita dilahirkan di akhir zaman ini menjadi umat yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang membawa manusia itu menuju kebaikan. Membawa manusia, bukan membawa umat yang beriman, yang agama Islam, tidak, membawa umat manusia. Sehingga bumi ini mengenali atau diinjak oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dilalui, dilewati oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika bumi itu sudah tidak ada lagi, di atasnya itu orang-orang yang lewat lalu lalang itu beriman, maka bumi akan bergerak dan malas dengan orang yang ada di atasnya. Dan bukankah sudah tahu kan? Dan bukankah sudah sering kan? Dan bukankah kita sudah menyaksikan bahwa orang yang durhaka kepada Allah, mendustakan Allah, bahkan tidak beriman dan zalim, tidak diterima kembali jasadnya oleh bumi. Kan sering. Mulai dulu sampai sekarang. Rasulullah pun kejadian, pada masa sesudahnya kejadian, bahkan masa akhir zaman ini pun juga terjadi. Lalu tentu bumi ini eksis, akan stabil berputar dengan indahnya, akan mengeluarkan bahan-bahan makanan yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang berbuah yang baik-baik, yang manis-manis masih banyak. Untuk apa? Disediakan oleh Allah melalui bumi. Karena bumi masih di atasnya ada orang-orang yang beriman, yang butuh asupan dari bahan yang ditumbuhkan oleh bumi. Lalu bumi itu mengeluarkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk dinikmati orang-orang yang beriman, yang disebut kuntum khaira ummah, yang disebut sebaik-baik umat tadi itu. Tentu saja ada masanya nanti. Orang sudah tidak lagi memperhatikan agama. Quran sudah tidak lagi dikenali. Apa Quran itu? Quran itu apa sih? Itu tidak diketahui apa Quran. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah di atas bumi, bahan manusia yang dari bumi itu, bumi pun juga kesal. Bumi juga kesal. Dia akan bergoyang-goyang begitu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, akhir zaman terjadi ketika tidak lagi Allah disebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita ini juga umat terakhir. Nabi terakhir, kitabnya ya kitab terakhir. Dan umat ini, kita ini adalah umat terakhir. Setelah ini sudah tidak ada lagi umat-umat lagi yang itu diturunkan oleh Allah, kitab lagi, Al-Quran lagi, terus Nabi baru lagi, tidak ada. Sudah, kita ini sudah terakhir. Saya kok pernah ya membaca hadis itu ya. Membaca hadis. Dari mana saya itu, mohon maaf lupa hadisnya itu. Tapi maksud hadis itu saya tangkap sampai sekarang saya ingat. Bahwa antara Nabi itu bilang bahwa antara aku lahir dan kiamat itu tidak kurang, tidak lebih dari 1.500 tahun. 1.500 tahun. Berarti dari Nabi Muhammad sampai kita, sampai akhir zaman 1.500 tahun. Lah sekarang ini sudah 1.445 tahun. Lah ya berarti kurang berapa itu? 1.446 tahun sekarang ini. Berarti yang kurang 54 tahun lagi. Apakah itu makna asli atau majazi? Wallahu a'lam. Tetapi melihat cepatnya perubahan zaman, mungkin saja
Nah, akan tetapi kalau kita mengatakan mungkin juga tidak boleh jika memang hadis itu sahih dan benar. Bahwa 56 tahun, 54 tahun itu bisa saja terjadi dengan alam yang seperti ini. Lalu ketika itu terus manusia yang beriman itu diwafatkan oleh Allah. Berbarengan. Siapapun yang beriman walaupun sebesar dzarrah itu diwafatkan dengan dukhon. Iya toh? Kan penjelasan waktu itu kita telaah bareng-bareng. Dukhon itu semuanya terhisap orang beriman, orang yang tidak beriman menghisapnya tidak mati. Tidak meninggal. Tetapi yang menghisap itu kalau orang beriman meninggal. Setelah itu kan tidak ada lagi. Kalau sudah orang beriman tidak ada lagi kan tidak tersebut lagi nama Allah. Ya, tidak ada lagi dan mereka semaunya hidup. Sudah tidak ada aturan lagi. Sudah tidak sungkan lagi, tidak malu lagi hidup di dunia ini dalam kemaksiatan. Tidak malu. Nah, kita ini umat terakhir yang sebenarnya diunggulkan dari umat-umat yang lain. Dan diistimewakan dari umat yang lain. Bahkan kita itu adalah dianggap oleh Allah umatan wasaton. Umatan wasaton, wasit itu loh. Umat yang menjadi wasit, ya, umat yang tengah-tengah, wasaton, yang menjadi penengah, bahkan menjadi saksi bagi umat-umat yang pernah ada, ya, luar biasa. Kita ini umat terakhir. Dan yang keempat, ajaran Islam ini ajaran terakhir, loh Bapak Ibu. Sudah setelah ini tidak ada lagi. Ajaran apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Rasulullah itu paripurna. Sehingga ayatnya jelaskan ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Surat yang kelima ayat ketiga ada di ujung ayat, hampir di ujung ayat, bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul islamadina ini. Dan aku ridho, aku rela, kata Allah, Islam menjadi agamamu. Berarti selain Islam tidak diridhoi. Ada orang Nasrani yang baik, selagi tidak beragama Islam, tidak mendapatkan ridho. Ada orang Buddha, Konghucu, Shinto, Hindu, baik sekali kepada kita. Bahkan akhlaknya baik, melebihi akhlak teman-teman kita Muslim. Tetap tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, karena tidak beragama Islam. Mereka berbuat baik seperti Fata Morgana yang ayat berapa tuh ya? 20 dari surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Boleh dibuka surat nomor 57 ayat 20 ya, gitu kira-kira ayat 20 insyaallah. Insyaallah ayat surat 57. Ya, Bu Ati sudah siap. Monggo Bu Ati. Monggo Bu Ati diterjemahkan. Siap. 57 ayat 20 ya Ustaz. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya.
dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, ya Allah. Ya Allah. Panjenengan kalau mengamati atau mentadaburi ayat ini, selesai semua perkara. Selesai. Maksudnya selesai bagaimana? Adem. Kita ini posisinya sudah benar. Berada di tempat yang benar. Beragama yang sudah benar. Imannya pun juga sudah benar. Syariat yang kita lakukan, ibadah-ibadah pun juga sudah benar. Posisi kita itu sudah nyaman. Lalu ditambahkan ayat ini untuk menguati hati, jangan sampai lalai. Fokus pada perjalanan. Bahwa kita ini sebaik-baik umat. Kita punya nabi ini, nabi terakhir sudah. Umat kita ini umat terakhir. Diberi kitab yang terakhir. Ya, ajaran pun sudah paripurna. Sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu paripurnanya syariat. Sudah tidak ada yang lebih dari itu yang terbaik. Tidak ada. Bagi orang-orang yang kafir itu, mereka silau dengan kehidupan dunia itu. Mereka mengejar sekencang-kencangnya agar dapat yang banyak itu kamuflase. Karena dunia kamuflase. Tertipu. Ya, apabila tidak dilatar belakangi pencarian harta itu dengan keimanan, dengan agama yang baik, ya, dengan hasil yang banyak, lalu dizakati, lalu diinfaki, lalu disyukuri, dan seterusnya. Andaikan harta itu dipegang oleh orang yang beriman, maka aman. Jika harta itu dipegang oleh orang-orang kafir, zalim, fasik, maka akan menjadi masalah. Di dunia ini hancurnya itu karena harta. Hancurnya orang itu karena harta. Hancurnya tatanan masyarakat itu karena harta. Umpamanya ada di satu kampung itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya itu memberikan seluruh kampung itu kehidupan uang. Setiap bulan diberi. Kira-kira apa-apa yang diinginkan pemberi orang kaya tersebut kepada orang-orang yang diberi, apakah ditolak? Rasanya sulit. Karena banyak orang sudah diasupi kesehariannya. Orang yang kaya tadi minta ini, rubah itu, dan lain sebagainya. Kalau bisa begini saja, diaturlah, yang penting saya begini, begitu. Bisa orang kampung manut. Kenapa? Setiap hari diasupi oleh orang kaya tersebut. Bisa menjadi rusak karena kekayaan dipegang orang fasik, orang zalim. Seandainya kekayaan itu dipegang oleh orang yang beriman, maka anak yatim terlindungi dan menjadi anak yang baik tanpa boleh mengingat pemberinya. Tetapi ia diarahkan untuk mengingat Allah sang pemilik sejati. Diamankan. Sedangkan orang yang beriman itu memberi. Itu bukan untuk menagih atau mengingat bahwa aku yang memberi, bukan. Karena orang yang beriman memberi, itu adalah tanda rasa syukur kepada Allah. Bahwa sesungguhnya hartanya bukan miliknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kelima, kita ini nabi terakhir. Kitab terakhir. Umat terakhir. Ajaran terakhir sampai hari akhir. Tidak ada lagi. Sampai hari akhir. Dan kita pasti nanti menyaksikan di alam yang lain sana bagaimana hancurnya alam ini. Kenapa kita menyaksikan? Untuk membuktikan bahwa ayat Al-Quran tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal-qari'ah idza waqa'atil waqi'ah, tentang kiamat-kiamat itu terbukti bahwa
ayat Al-Quran itu benar, hak, mutlak kebenarannya. Walaupun kita tidak menyaksikan di dunia ini tentang kiamat itu, kita menyaksikan pada saat di alam sana bahwa Al-Quran yang pernah kita baca itu terbukti. Jadi kita mungkin tidak menangi kiamat itu terjadi untuk membuktikan ayat Allah itu loh Bapak Ibu. Al-Qari'ah, kiamat. Kapan kiamat? Pada saat sahabat Nabi menyampaikan tentang kiamat itu, lalu ada sahabat kan dari golongan orang Badui itu, kan orang Badui itu kan gak patek punya akhlak gitu ya. Ya, tahu-tahu yas'alunaka, Rasulullah sudah dibekali. Yas'alunaka anis sa'ah. Kul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Dan seterusnya ayat itu nyeplos saja orang Badui. Ketika Nabi menceritakan kiamat itu, sahabat itu nangis-nangis gitu. Seakan-akan kiamat itu besok gitu. Loh, orang Badui, Muhammad, kapan sih? Kiamat itu kapan sih ya kamu ceritakan? Gak nangis belas. Ya selengean gitu, takut itu ya gak patek sopan. Lalu Allah menjawab dengan yas'alunaka anis sa'ah. Mereka akan bertanya kepadamu tentang kiamat. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Allah. Layu jali hali waktiha ilahu. Tidak juga dimajukan, tidak juga diundurkan, dan waktunya yang tahu persis itu adalah Allah. Allahu Akbar walillahillah. Nabi pun tidak diberi tahu persisnya waktu. Tetapi pasti terjadinya adalah mutlak. Untuk sebaik-baik umat dan umat terakhir. Lalu dirahmati Allah, tak lekang oleh zaman. Ya, Al-Quran menjawab persoalan dan seterusnya. Dua topik lagi atau 3 topik lagi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Diawali dengan tak lekang oleh zaman. Di mana maksudnya kita tunggu season berikutnya. Pak Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.